ice breaking dulu, yuk. Semuanya tirukan saya. Cukup duduk saja ya. Tepuk semangat. Semangat. Semua. Bapak Ibu guru yang terhormat, mohon waktunya karena kali ini saya akan membagikan ilmu yang saya dapatkan ketika saya mengikuti pelatihan fasilitator daerah di Semarang kemarin. Nah, di sini saya akan mempraktekkan salah satu 7 jurus BK hebat yang di sini akan kita bahas bersama. Saya mengambil satu jurus, yaitu jurus yang kedua tentang kelola emosi. Kenapa saya pilih hal ini? Karena kita berhubungan dengan anak didik kita yang dimana di kelas itu berbagai macam karakter. Jadi kita harus mengkondisikan emosi kita terlebih dahulu, baru mengkondisikan siswa kita di kelas. Karena kalau emosi kita tidak baik terlebih dahulu sebelum kita mengajar, mungkin siswa nanti dampaknya akan tidak baik, gitu ya. Jadi tujuan di sini guru BK mengajak guru non BK untuk mempelajari bagaimana mengelola emosi dan mengatasi stres akademik baik dari guru sendiri maupun peserta didik kita, begitu ya. Mohon maaf, saya sambil duduk karena tidak ada yang operatori di sini. Kita sepakati waktunya nanti cukup 40 menit atau kurang lebih 45 menit untuk melakukan bahasan di materi ini. Oke? Serikat kertas, silakan dibaca. Instruksinya saya bacakan Bapak Ibu guru. Kita bermain kertas emosi. Oke, setiap peserta sudah dapat kertasnya semua ya? Sudah dapat. Oke, dengarkan cerita saya baik-baik. Sekarang saya minta Bapak Ibu guru semua untuk memejamkan mata mendengarkan cerita saya. Jika ceritanya adalah cerita yang menjengkelkan, silakan nanti kertasnya dikemas. Jika ceritanya tentang cerita sedih, nanti kertasnya cukup dielus-elus saja. Tapi di dalam cerita ketika Bapak Ibu guru mendengar hal yang membuat marah, kertasnya bisa disobek. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Silakan pejamkan mata. Pagi itu, ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Sampailah ibu guru di kelas, hampir semua murid datang. Namun, belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, saya telat." Pelajaran pun dimulai. Namun, saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Di tengah pelajaran, saat ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Tak lama kemudian, ada seorang bapak
Bapak Ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi memaksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin Bu, mau menjemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh ya Bu Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya cek isinya, buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa. Siapa tahu Ibu Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya." Bu Guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajarnya yang tadi dia cari-cari. Andi dan pamannya pun berpamitan pulang. Ibu Guru kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Ibu Guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Sampun Bapak Ibu, monggo dibuka matanya semua. Oke, bisa dilihat di depan. Bagaimana kondisi kertas yang Bapak Ibu pegang sekarang? Coba ditunjukkan. Halus. Ada yang sedikit lecet, ada yang sedikit kucel. Oke, yang sedikit lecet dan sedikit kucel. Apakah Bapak Ibu merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas? Menyesal? Tidak. Oke. Jika kertas itu adalah murid kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Kita tanya kepada Bapak Ebit. Karena saya lihat kertasnya Bapak Ebit di sini ada bekas yang kucel sebentar. Yuk, kucel sedikit karena apa Bapak? Bisa jelaskan? Sebenarnya saya mas kertas ini bukan karena ke siswanya, bukan, tetapi karena saya sudah menyiapkan pembelajaran dengan baik, akan tetapi ternyata qadarullah buku itu hilang. Di situ saya mulai meremasnya. Adapun ketika siswa datang terlambat kemudian tidur tidak mendengarkan, itu saya mengusap-usap kertas. Saya berusaha untuk husnul. Ternyata ceritanya memang seperti itu. Jadi kertas ini kucel bukan karena saya menghadapi siswanya, bukan, tapi karena kelalaian dalam menjaga buku persiapan untuk pembelajaran itu. Oke, terima kasih Pak Ebit. Tepuk tangan untuk Pak Ebit semua. Terima kasih. Sekarang berlanjut kepada Ibu Alma. Bisa diberikan alasannya Bu, kenapa kertasnya seperti itu? Di bagian manakah Ibu merasa kertas itu sampai diremas? Saya sampai lepas kertas ini ya Bu. Iya. Akhirnya saya merasa kesal dengan Andi karena Andi itu datang terlambat, lalu di kelas tidur. Itu kan sebelum saya tahu alasannya kenapa. Tapi sesudah saya tahu alasannya, saya merasa menyesal melakukan itu. Menyesal ya dengan kertas yang ada. Nah, terima kasih buat teman-teman Ibu Alma semuanya. Dari dua penjelasan Bapak Ibu guru kita bisa diambil kesimpulan bahwa apa? Ketika kita mengetahui ada siswa yang demikian di kelas kita, berarti sebaiknya kita berbaik sangka dulu. Adanya tindakan yang seperti itu atau sikap yang demikian pasti ada sebabnya. Mungkin anak yang terlambat, anak yang sering tidur di kelas itu punya problem di rumah. Jadi kita gali dulu, mungkin bisa kita panggil dulu kenapa siswa demikian. Jadi kita tidak langsung berikan punishment bahwa anak itu tidak baik. Jadi kita gali dulu apa penyebabnya. Begitu ya Bapak Ibu, sering menghadapi yang seperti itu di kelas? Pastinya. Ada rasa jengkel dari Bapak Ibu ketika menghadapi siswa yang demikian? Jengkel enggak? Ketika kita sudah siap mengajar, mungkin bahan ajar kita ketinggalan, sudah kita juga mungkin buru-buru di jalan, sampai mendorong motor tadi seperti cerita tadi, kemudian sampai di kelas melihat siswa yang seperti itu. Mungkin masalah yang kita hadapi itu kita lampiaskan juga ke siswa.
Pernah yang seperti itu Bapak Ibu? Pernahkah? Pernah. Di sini kita pentingnya belajar yaitu mengelola emosi. Jadi masalah yang kita hadapi hendaknya kita pendam dulu, kita netralisir emosi kita, baru kita mengajar ke anak. Karena di sini di sekolah anak datang itu kan bukan hanya untuk belajar. Kita juga sebagai guru tidak hanya transfer ilmu kepada siswa, tapi kita juga menyisipkan pesan-pesan moral yang baik, mungkin nasihat-nasihat bijak supaya anak ini tergugah hatinya, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Bukankah seperti itu Bapak Ibu? Oke. Kita lanjut Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini ilmunya dari pembelajaran kelola emosi ini. Nah, ini kita ibaratkan seperti ini. Pertanyaan adalah seperti ini. Pada model ini kita bisa berpikir tenang. Coba genggam tangan Bapak Ibu semua. Genggam seperti ini. Genggam Bapak Ibu. Seperti ini modelnya. Ini seperti ini, terus genggam. Nah, ini adalah metode ARKA yang dipelajari di kelola emosi ini. Genggam seperti ini. Jika ini kita genggam pada model ini, kita bisa berpikir tenang, logis, dan penuh pertimbangan. Jadi ibaratnya ketika kita emosi, kita genggam seperti ini. Nah, kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi kita, ini seperti ini. Jadi perasaan yang mengelola logika kita, ya seperti ini. Dan jika sampai seperti ini berarti sudah lepas, berarti lepas kendali. Jadinya apa? Ketika dari diri kita sendiri sudah marah-marah, ya kan? Ini, maka siswa kita juga mungkin seperti ini. Pernah tidak kita seperti ini? Adu mulut dengan murid kita sendiri, ya kan? Jadi karena apa? Mungkin kita menegur dan anak ini juga mungkin ketika melakukan kesalahan teguran kita keras. Jadi sama-sama apa? Dinosaurus ketemu dinosaurus, marah ketemu marah. Dampaknya apa Bapak Ibu? Siswa melawan tidak? Melawan tidak? Melawan. Siswanya melawan, ya. Tapi jika di sini mungkin satu menjadi pawang dan satunya emosi, dampaknya apa? Mungkin perlawanan dari anak, mungkin anak juga tidak keluar kata-kata kasar dan tidak keluar tindakan yang tidak baik. Seperti itu ya. Oke. Makanya kita perlu mengelola emosi sebelum kita mengajar kepada anak. Dan ilmunya seperti ini. Jadi kita harus mengambil jeda dari setiap tindakan kita. Ketika kita emosi, jeda sebentar, kemudian baru memberikan respon. Kalau kita sedang emosi tanpa jeda langsung membalas apa yang diucapkan anak didik kita, mungkin hasilnya sangat-sangat tidak baik. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Oke. Mungkin kita di kelas juga sering mengalami hal seperti itu ya. Oke. Di sini kita lanjut ke bagian sini karena kita tahu sendiri di kelas kita bertemu dengan beberapa anak dengan berbagai macam karakter. Kebetulan Bapak Ibu di sini sudah tertera roda emosi yang dibuat anak didik kita. Di sini ada roda emosi gembira, sedih, khawatir, bosan, lelah dan lain sebagainya. Di situ menggambarkan bagaimana emosi kita sendiri. Begitu juga dengan emosi anak-anak yang kita ajar di kelas. Jadi ketika emosi kita sedang tidak baik-baik saja bertemu dengan emosi anak yang tidak baik-baik saja, mungkin apa? Terjadi apa? Perlawanan, bukan? Itu. Ini roda emosi yang ada. Tugas Bapak Ibu sekarang adalah ini, membuat emotion tracker. Jadi nanti saya bagikan kertas ini Bapak Ibu. Saya bagikan kertas ini. Nanti Bapak Ibu tuliskan semua sesuai keadaan Bapak Ibu, emosi Bapak Ibu saat ini. Oke, monggo. Emosi apa yang dipilih? Kemudian nanti dari hasil emosi itu nanti
nanti satu persatu Bapak Ibu ke depan mengekspresikan emosi yang dipilih. Saya sudah menyiapkan bahannya. Di sini ada beberapa roda emosi yang nanti bisa Bapak Ibu praktekkan di depan. Nah, disebut narasi misal perasaan senang harus bagaimana, sedih harus bagaimana, seperti itu, ya. Saya beri waktu untuk berpikir dan ditulis dengan nama masing-masing. Kemudian dari hasil itu silakan ditempelkan pada roda emosi yang ada di depan. Setelah itu nanti dipilih sesuai emosi yang Bapak Ibu tulis. Saya letakkan di sini Bapak Ibu, nanti silakan dipilih ya. Sambil menuliskan dan dipikir-pikir nanti kira-kira apa yang akan dipilih, saya mohon Bapak Ibu mengisi daftar hadirnya terlebih dahulu. Iya, nanti ditempelkan Bapak Ibu, nunggu instruksi dari saya, disimpan dulu. Ini silahkan diisi daftar hadirnya dulu ya Bapak, silahkan. Sambil beredar ke sana, sambil dimikirkan pilihan apa yang akan dipegang. Oke. Sambil berjalan absennya, adakah di sini yang mempunyai emosi senang? Adakah yang mempunyai emosi senang? Tunjuk tangan. Silahkan Mas, ini diambil. Ya. Kemudian adakah ekspresi sedih? Yang sedih ada, silahkan Ibu. Kemudian emosi lelah ada? Silahkan Bu. Emosi bosan? Bosan ada? Monggo Pak. Yang optimis, Ibu. Kemudian yang cemas, ada? Adakah yang emosinya sakit saat ini? Wah, kebetulan Bapak dari tadi batuk-batuk. Kenapa Bapak emang sakit? Berarti sesuai ya Pak. Jengkel yang biasanya ada Bapak. Kemudian yang bahagia ada? Bahagia. Silakan Bu. Oke. Bingung. Ada yang bingung? Ya. Sudah diisi semua Bapak Ibu. Nah, ketika kertas kuningnya sudah ditempel semua, sudah ditulis semua, silakan ditempelkan ke depan sesuai roda emosi yang ada di depan. Silakan. Monggo Bapak Ibu, dimulai dari Ibu. Silakan Ibu. Tempelkan ke depan. Iya, tempel Ibu di bagian gembira. Ibu. Nah, tempelkan Ibu. Lanjut silakan. Monggo Bapak, silakan. Emosinya apa? Ditulis dan ditempelkan. Bosan. Monggo langsung berdiri saja. Ya, silakan Pak. Monggo. Ya, senang. Oke, Pak Raffi merasa senang hari ini. Disiapkan kata-katanya nanti ya Pak. Senangnya karena apa? Terus bosannya karena apa? Nanti disiapkan. Bisa dada-dada kamera dulu nggak apa-apa? Silahkan Bapak Ibu. Oke. Iya. Sambil senyum Bapak Ibu. Jangan sambil cemberut ya. Nanti kita nggak gembira di sini. Oke. Silakan ditempelkan sesuai tempatnya, sesuai roda emosi yang ada. Oke. Dari Bapak Ibu semua, perasaan saat ini ada yang optimis, ada yang gembira, ada yang bosan, ada yang cemas, ada yang sedih, dan juga ada yang sakit. Semuanya menggambarkan kondisi kita saat ini. Begitu juga ketika kita di kelas, hal ini juga mungkin dirasakan anak didik kita semua. Betul? Silahkan dari Bapak Ibu sudah siap untuk ke depan, pegang mic-nya, kemudian dibawa kertasnya sambil menceritakan kenapa memilih emosi saat ini dan diceritakan karena apakah. Gitu ya? Bisa dimulai dari
Bapak Edit mungkin silakan ke depan Bapak mic-nya. Iya. Nah, di sini Bapak silakan. Sampai di sini Pak. Jangan ada emosinya di sini. Kenapa memilih ini Pak? Terus, ya ini saya memilih gambar emosi sakit karena memang perasaan saya saat ini yang saya alami itu mas benar-benar sedang sakit. Terjadi karena beberapa hari ini saya cukup lelah dalam beraktivitas gitu, sehingga kurang enak badan gitu. Jadi kalau saya pun lesu, imbasnya adalah malah kasihan murid-murid anak didik itu ketika saya sakit sebagai seorang guru, mereka pun tidak mendapatkan pelajaran dengan maksimal. Saya sedihkan itu juga. Ya, semoga lekas sembuh Pak Ebi ya. Terima kasih Pak Ebi. Tepuk tangan tuh Pak Ebi. Lanjut lagi kepada Bapak. Bapak kita semangat sekali, monggo Pak. Perasaannya apa? Mic-nya Pak. Bisa baca tadi Pak. Monggo. Ke depan Pak supaya terlihat di depan. Emosi yang dipilih apa Pak? Bosan. Oke. Pada kesempatan ini saya memilih emosi bosan. Sebetulnya karena pekerjaan yang sudah sekian tahun membuat saya jenuh dan bosan. Terutama ketika saya berada dalam kelas, situasinya ya begitu saja dari tahun ke tahun. Saya membutuhkan banyak variasi dalam mengajar, terutama saat ini saya sedang pegang materi yang namanya digital marketing. Di dalam digital marketing tentu di dalam kelas membutuhkan banyak peralatan, tapi peralatan kita yang tidak ada, tidak tersedia, sehingga mengakibatkan saya mengajar dengan cara yang klasikal, yang sifatnya itu membosankan. Oke. Buat saya maupun buat siswanya. Itu perasaan saya. Terima kasih. Demikian mengapa saya memilih kata bosan. Terima kasih Pak. Tepuk tangan untuk Bapak Rosan. Bapak guru terlama di sini di antara kita ya, Bapak Ibu senior ya, senior sekali. Kemudian saya pilih Bapak yang paling muda di sini, Bapak Raffi. Silahkan Bapak Raffi. Alasannya apa di roda emosinya? Coba ditunjuk dulu. Roda emosi apa yang dipilih? Apa? Senang. Coba tunjukkan. Oke. Alasannya apa kok sampai senang hari ini? Saya hari ini merasa senang karena anak-anak Iya. gembira dan saya merasa senang juga. Senang, betul. Alhamdulillah. Dan diatur Iya. seperti itu dan pas pulang juga benar buat teratur. Iya, teratur dan senang sekali ya Pak Raffi ya. Pak Raffi nyaman di sini, Nyaman. berbaur dengan kita. Terima kasih Pak Raffi. Tepuk tangan untuk Pak Raffi. Lanjut Pak. Lanjut di ibu-ibu kita pilih. Bapak ada yang punya perasaan jengkel hari ini? Saya Coba Bapak mau ke depan. Nah, Bapak ini tunjukkan Pak. Oke, untuk emoji yang saya pilih hari ini adalah tentang jengkel, di mana perasaan saya hari ini begitu menjengkelkan terhadap siswa, di mana pada saat pagi hari masuk jam pertama, saya melihat kelas itu sangat kotor, berantakan. Nah, akan tetapi saya memerintahkan siswa tersebut untuk membersihkan kelas tersebut. Namun siswa itu tidak mendengarkan kata saya dan tidak mau membersihkan kelas tersebut, yang pada akhirnya membuat perasaan saya hari ini jengkel sekali terhadap siswa tersebut. Begitu kiranya, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, terima kasih Pak Wijay. Tepuk tangan Pak Wijay. Monggo lanjut di Ibu. Silahkan Bu. Perasaan hari ini apa emoji yang dipilih? Oke, monggo Bu. Bapak Ibu guru semuanya, emoji yang saya pilih kali ini adalah sedih. Karena setiap saya masuk kelas ada beberapa siswa perempuan itu Ibu yang memakai make up tidak sewajarnya anak sekolah. Padahal saya dan Bapak Ibu
tuanya sudah mengingatkan, Bu, make upnya jangan tebal-tebal. Bahkan dari kami pun, dari rumah membawa tisu basah Ibu untuk menghapus make up anak tersebut. Dan di sekolahan juga sudah melakukan sidak tentang make up. Tapi pintarnya anak itu, Bu, setelah diingatkan, setelah dihapus, itu masih aja pakai make up setelah jam pelajaran selesai. Iya. Bahkan pintarnya, Bu, make up itu disimpan di dalam jok motor dan juga disimpan di warung langganan mereka. Gitu, Bu. Jadi saya sedih sekali. Ya, terima kasih Ibu. Semoga bisa mengingatkan siswa-siswanya. Ya Bu ya. Terima kasih Ibu guru yang sangat perhatian sama siswanya, ya. Terima kasih. Bisa lanjut lagi. Perasaan adakah ya merasa lelah hari ini? Ya. Silakan Ibu. Ini lelahnya karena mic-nya diambil Bu. Oke. Bapak Ibu, saya mengambil lelah karena pada awalnya sekolah kita itu pembelajarannya itu 6 hari kerja nih, yang dimulai pada pukul 7 sampai jam 2.30 atau setengah 3. Nah, pada tahun ajaran baru ini di 2025 ini menjadi 5 hari kerja. Nah, tidak hanya itu saja, saya tidak hanya mengaku mata pelajaran saja, tetapi saya di sini juga mengampu ekstrakurikuler, yang dimana ekstrakurikuler tersebut itu dilaksanakan setelah pulang sekolah. Jadi saya merasa lelah Sekali ya Bu ya, masih tugas sekolah, ekstra, berbagi tugas di rumah. Luar biasa Ibu, tepuk tangan untuk Ibu. Iya, ibunya kerjanya double, gajinya pun double ya Bu. Lanjut kepada Ibu, silakan. Sekarang kita kepada Bapak dulu ya. Bapak, adakah yang punya emoji cemas? Ya, silakan Bapak. Linknya di mana Pak? Ini dulu. Saya ini membawa emosi cemas atau khawatir itu. Tuh. Saya itu khawatir kalau saya tidak bisa mengontrol emosi saya ketika berbicara dengan murid yang cukup menjengkelkan. Oke, matur suwun. Itu saja. Itu saja Bapak. Semangat. Kurang satu lagi di antara 10 dari Bapak Ibu guru yang ada. Masih ada 2. Oh iya, masih 2. Masih 3. Oh iya, silakan Ibu. Dari Ibu yang tengah dulu, silakan. Emojinya apa Bu? Bisa dibacakan ke depan. Kliknya. Nah, masih 3 betul. Terima kasih atas waktunya. Saya memilih optimis. Luar biasa, Optimis sekali. Kenapa? Karena menanggapi dari yang lelah tadi, saya optimis dengan 6 hari kerja menjadi 5 hari kerja. Kenapa? Karena 2 harinya bisa untuk take rate anak-anak dan juga bapak ibu guru yang lain, terutama saya. Saya bisa bimbing-bimbingnya jadi lebih baik. Sehingga ini untuk hari Seninnya itu saya mengumpulkan energi yang sudah dari semangatnya jadi bertambah untuk optimis mengajar anak-anak dan bertemu dengan mereka. Oke, terima kasih Bu. Semangat untuk Ibu ini. Ada waktu banyak untuk healing karena hobinya adalah traveling ya. Jadi healing kemana-mana. Lanjut lagi kepada Ibu, silakan. Ya, terima kasih. Saya ini bahagia, gembira karena kemarin setelah PSTS itu saya sempat cemas, takut karena ada beberapa siswa yang setelah mengerjakan soal mapel saya mengatakan, Bu, pelajarannya banyak Bu, soalnya sulit. Padahal soal-soal tersebut sudah saya berikan. Tapi setelah saya menilai, mengoreksi beberapa kelas, saya bahagia karena ada beberapa anak mendapatkan nilai 100 kayak itu. Ya, dan tambah lagi di kelas saya sendiri, siswa-siswa cewek itu sudah tidak memakai make up karena tadi tanpa diubah-ubah, tanpa saya menyuruh mereka menghapus make up, mereka sudah tidak memakai make up yang kemudian jadi saya bahagia. Kenapa kok murid saya tiba-tiba menjadi penulis? Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Luar biasa Ibu, terima kasih. Oke, terakhir Ibu monggo diberikan emojinya ditunjukkan.
Terima kasih. Hari ini saya memilih emoji bingung. Sebenarnya ini sebagai guru selama beberapa tahun menghadapi siswa dengan karakter, dengan background keluarga yang berbeda-beda, dengan latar belakang yang berbeda-beda, dan tentunya dengan kemampuan awal yang sedikit berbeda juga. Karena sekolah di sini itu tujuannya membengkel siswa, jadi membuat siswa menjadi lebih baik dengan karakter yang lebih baik. Dan tentunya yang saya bingungkan di sini sudah mencari referensi, sudah melakukan dengan metode yang sekiranya bisa diterapkan ke anak-anak. Yang kita lakukan itu adalah motivasi siswa yang sedikit rendah. Jadi dengan lingkungan, dengan segala bentuk digitalisasi saat ini membuat siswa untuk belajarnya itu kurang. Jadi akan mempengaruhi dalam pembelajarannya saat ini. Jadi pernah dengan metode pembelajaran yang mungkin diskusi atau mungkin dengan klasikal, kemudian mengerjakan dengan diskusi kelompok mungkin bisa memberikan minat siswa, ternyata dari tujuan yang dicapai itu belum tercapai secara maksimal. Kemudian untuk semester selanjutnya, oh ternyata zaman digital, anak-anak sering menggunakan HP di kelas. Dengan kita beri contoh tidak main HP, ternyata anak-anak itu masih nyolong main HP di belakang tempat-tempat gitu. Oh ternyata jadi kita menggunakan metode audiovisual, mungkin dengan menggunakan video yang kita tayangkan seperti saat ini, atau mungkin dengan cara membuat PPT yang lebih menarik. Tapi ternyata di anak-anak itu juga masih sama nilainya. Jadi ternyata masih semakin rendah karena untuk memberi materi tidak dengan mencatat, dengan ini hanya dengan memberi materi juga ternyata berbeda. Dengan kuisisnya pun seperti itu. Nah jadi saya ini udah bingung, mungkin lain kali kita bisa diskusi bareng-bareng bagaimana menentukan metode belajar yang tepat buat anak-anak. Betul sekali Ibu, luar biasa. Terima kasih, semangat Ibu. Terima kasih. Mungkin lain waktu setelah klasik kalau seperti ini kan kita memang bisa kolaborasi ya Bapak Ibu antara guru BK dengan Bapak Ibu Mapel. Jadi kita mungkin bisa sharing bersama apa sih metode apa yang harus kita pilih dan cara apa yang terbaik untuk siswa supaya siswa itu bisa tertib, bisa disiplin dan nilainya meningkat dengan bagus, gitu ya. Terima kasih atas partisipasinya semua Bapak Ibu. Semua jawabannya adalah bagus, luar biasa untuk Bapak Ibu semua. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Ya. Di sini dari awal sampai detik ini hal yang kita bahas bersama, adakah yang bisa menyimpulkan manfaat apa yang bisa kita ambil dari hal yang kita bahas dari awal sampai sekarang? Monggo, mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa memberikan kesimpulan untuk sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini. Monggo Ibu. Ibu luar biasa sekali, public speakingnya bagus sekali, ya, terampil sekali. Silakan Ibu. Oke, terima kasih kepada Bu Tati telah diseminasi kita tata kelola emosi. Jadi tata kelola emosi ini memang sangat penting bagi kita sebagai seorang pendidik untuk bagaimana memahami perasaan kita sendiri, bagaimana mengenali, bagaimana cara kita mengatasi emosi yang kita dapat agar kita tidak melampiaskannya ke orang lain. Jadi dengan tata kelola emosi dari diri kita sendiri yang bagus, maka dalam pembelajaran tersebut akan tercipta pembelajaran yang sehat, kondusif dan juga efektif di anak-anak. Karena tujuan pembelajaran saat ini selain secara akademik itu juga membuat anak-anak nyaman di dalam kelas sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Dari tadi mungkin dengan Bapak Ibu guru mungkin dengan emosinya yang sangat beragam, mungkin kita bisa seperti yang dikatakan Bu Tati tadi, mungkin dengan kepalan tangan ya dengan emosi, atau mungkin kalau tidak itu dengan sebelum menjawab kita 5 detik nafas baru bisa menjawab, itu mungkin bisa menetralkan emosi kita supaya tidak langsung boom ke anak. Karena kita juga sebagai seorang manusia, juga sebagai pendidik gitu, jadi kita juga punya emosi, kita punya masalah di rumah, tetapi di dalam kelas kita itu sebagai dalang, sebagai orang yang berperan. Meskipun kita kolaborasi dengan anak, bersama-sama dengan anak, tapi kita tujuannya supaya anak merasa nyaman dengan kita, jadi pembelajaran juga efektif. Jadi mungkin semoga pembelajaran di depannya, karena sudah mendapat pembelajaran tentang tata
kelola emosi, jadi kita bisa menerapkan dalam pembelajaran di dalam kelas, jadi bisa meningkatkan efektivitas maupun kenyamanan anak, mungkin juga bisa meningkatkan motivasi anak dalam belajar. Oke, terima kasih Bu Tati atas destinasinya tentang tata kelola emosi. Terima kasih Bu. Berikan tepuk tangan untuk Ibu Ririn. Terima kasih atas jawabannya, semuanya sudah diramu dengan baik sekali. Memang kita berhadapan dengan berbagai macam karakter siswa, dengan berbagai macam latar belakang siswa. Jadi kita sebagai pendidik, kita harus bisa mengendalikan emosi kita terlebih dahulu sebelum kita memberikan pembelajaran kepada siswa kita, supaya apa? Anak bisa belajar dengan nyaman dan tenang, sehingga sekolah itu bukan tempat yang menakutkan lagi, tapi mereka bisa lebih semangat untuk datang. Oh, besok saya bertemu dengan Bapak Ibu guru ini, ada semangat, jadi bisa berguna untuk masa depannya. Betul ya Bapak Ibu ya? Ini terima kasih sekali karena waktunya sudah mendekati akhir. Oke, Bapak Ibu guru semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, kita SBK lagi yuk. SBK lagi ya. Oke, nanti kita SBK-nya seperti biasa yang ringan-ringan saja ya Bapak Ibu ya. Nanti kita pakai tepuk wow. Nanti ketika saya bilang dikasih apa, dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Hore, gitu ya rasanya ya. Siap Bapak Ibu, supaya tidak ngantuk. Bisa? Kita latihan dulu. Yuk, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Bapak Ibu tidak ada suaranya. Mari kita lebih semangat lagi. Kita lanjut lagi. Yuk, 1, 2, 3 sambil berdiri. Ya, berdiri aja Bapak Ibu. Mari supaya lebih rileks. Ya, supaya rileks. Bisa? Kita mulai. Kita menghadap ke sana semuanya yuk Bapak Ibu yuk. Menghadap ke sana semua. Yuk, menghadap ke sana semuanya. Menghadap ke sana. Tuh, iya, yuk. Kita mulai. 1, 2, 3. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, wow, keren. Bapak ini kenapa tidak sama teman-temannya? Ayo Bapak sendiri dulu. Ini Bapak harus sendiri dulu. Ayo, bisa Bapak tirukan saya Bapak. 1, 2, 3. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Bapak Ibu, terima kasih sudah kembali. Oke. Masih ngantuk Bapak Ibu? Tidak ya? Tidak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena bahasan yang kita bahas dari awal sampai akhir sudah selesai, semoga apa yang kita bahas bersama tadi bisa bermanfaat. Kita bersama-sama membaca hamdalah bersama, semoga bisa bermanfaat untuk diri kita, juga untuk anak didik kita nantinya. Mari, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan
menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat.